Lagi kita akan mengikuti embun pagi. Kasih-Nya setiap hari seperti embun pagi, sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik. Biar kita tabur perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. 1 Tawarik 28 ayat 1 sampai 21. Setelah dari Daud kepada Salomo mengenai pembangunan bait suci. Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan, orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100, serta para kepala harta benda dan ternaknya raja dan anak-anaknya. Bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Ayat kedua, lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, dengarlah, hai saudara-saudaraku dan bangsaku, aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Ayat ketiga, tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Ayat keempat, namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap uakku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin, dan puakku dari antara kaum Yehuda, dan dari antara anak-anak ayahku, ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Ayat kelima, dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Ayat keenam, ia telah berfirman kepadaku, Salomo, anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapaknya. Ayat 7, dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya, jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Ayat ke-8, maka sekarang di depan mata seluruh Israel, jemaat Tuhan dan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Ayat 9, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Ayat 10, camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Ayat 11, lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari balai bait suci dan ruang-ruangannya, dari perbendaharanya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya, serta dari ruangan untuk tutup pendamaian. Ayat ke-12, selanjutnya rencana dari segala yang dipikirkannya mengenai pelataran rumah Tuhan dan pilih-pilih di sekelilingnya, mengenai perbendaharaan rumah Allah dan perbendaharaan orang bala-bala kudus. Ayat 13, mengenai rombongan-rombongan para imam dan para orang Lewi dan mengenai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan dan segala perkakas untuk ibadah di rumah Tuhan. Ayat 14, juga ia memberikan emas seberat yang diperlukan untuk segala perkakas pada tiap-tiap ibadah,
dan diberikannya perak seberat yang diperlukan untuk segala perkakas perak pada tiap-tiap ibadah. Ayat ke-15, yakni sejumlah emas untuk kandil emas dan lampu-lampunya yang dari emas seberat yang diperlukan tiap-tiap kandil dan lampu-lampunya, dan perak untuk kandil perak seberat yang diperlukan perak untuk satu kandil dan lampu-lampunya, sesuai dengan pemakaian tiap-tiap kandil dalam ibadah. Ayat ke-16, kemudian diberikannya sejumlah emas untuk meja-meja roti sajian, meja demi meja, dan perak untuk meja-meja dari perak. Ayat 17, selanjutnya emas murni untuk garpu-garpu dan bokol-bokol penyiraman dan kendi-kendi, juga untuk piala-piala dari emas seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala, dan perak untuk piala dari perak seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala. Ayat 18, juga emas yang disucikan untuk mezbah pembakaran ukupan seberat yang diperlukan, dan emas untuk pembetulan kereta yang menjadi tumpangan kedua keruk yang mengembangkan sayapnya sambil menudungi tabur perjanjian Tuhan. Ayat 19, semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan, yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Ayat 20, lalu berkatalah Daud pada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Ayat 21, sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah, dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu. Amin. Matius pasal 28. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, dengan penuh belas kasihan. Dan jangan lupa berbuat baik setiap hari. Jangan jemu-jemu berbuat baik, selalu sempatkan setiap hari berbuat baik. Kalau kamu ingat ada yang memusuhi kamu, yang gak suka sama kamu, jangan lupa pagi-pagi Tuhan berkati orang ini Tuhan. Itu ya, minta berkat buat dia. Bentar, mana ya? Ini sayang. Memintakan berkat untuk orang yang tidak menyukai kita juga sebuah perbuatan baik ya, dan membersihkan hati nurani kita. Ya, membersihkan hati kita ya. Supaya hati kita itu penuh sukacita, supaya hati kita itu ya penuh dengan suasana surga. Jangan biarkan ada orang tidak suka sama kita lalu hati kita kotor. Ya, saudara ya. Nah, dulu pernah diajarin ya, bagaimana mempersiapkan diri kita supaya nanti kalau tiba-tiba kita mati, kita meninggalkan perkataan, pesan terakhir yang baik. Jangan lupa tuh saudara ya. Dan itu harus kamu latih. Nanti kamu lagi cengap-cengap, kamu ngomongnya, itu tetangga belum bayar utang. Jangan begitu saudara ya. Pesan terakhir dalam nafasmu yang tinggal sepenggal itu ya mau yang baik. Kamu persiapkan apa yang mau, pesan terakhir apa yang mau kamu sampaikan buat keluargamu. Ya, kalau orang mau mati, tahu tanggal matinya itu bersyukurlah, ya. Orang mau meninggal, tahu tanggal kapan meninggal itu bersyukur. Karena banyak orang nggak tahu kapan tanggal matinya. Jadi kalau Anda kena cancer, umur kamu tinggal 4 bulan lagi, bersyukurlah. Kamu tahu, ya kan, kurang berapa lama lagi. Banyak orang sehat-sehat tiba-tiba malamnya mati, belum sempat pesan apa-apa, ya kan. Jadi kalau kamu bilang, dokter bilang umurmu tinggal 4 bulan lagi, wah jangan biayapan gitu ya, jangan panik, biasa saja lagi, sudah biasa. Terima kasih Tuhan, Tuhan kasih tahu saya berapa umur saya sebentar ini. Jadi Anda jangan panik kalau dikasih tahu dokter umurnya tinggal 4 bulan, bersyukurlah. Dan persiapkanlah dengan baik, saudara. Masa-masa usia yang 4 bulan itu. Ya, persiapkan pesan-pesan yang baik. Persiapkan hal-hal yang baik. Ya, kemarin kita punya tetangga udah mau mati, saudara. Katanya udah mau mati kena kanker. Katanya ya, saudara ya. Di situ tetangganya Marcel sama si siapa itu? Tetangganya Marcel sama Edwin, saudara ya. Udah mau mati saudara ya. Tapi tiap hari bikin dia cari masalah, cari ikut sama si Marcel ini ya saudara ya. Sebentar ya. Tiap hari cari ikut mau mati, cari ikut saudara ya. Terus saya bilang, nah ini kan itu cara Tuhan ya, cara Tuhan apa namanya, tiap hari ada orang jahat. Tiap hari ada orang yang menyebalkan, supaya kamu latihan berbuat baik. Kalau tidak ada orang menyebalkan, bagaimana kamu mau berbuat baik? Kapan latihannya coba? Ya, saudara, terakhir saya belajar bela diri itu kuliah. Ya, waktu saya kuliah tahun kedua, itu sudah nggak pernah lagi. Ya, nggak pernah lagi. Nah, waktu saya bela diri itu saya latihan bertahun-tahun. Setiap bulan selalu ada sparring partner, gitu ya, saudara ya. Gunanya sparring partner buat apa? Buat latihan jurus, ya kan? Sparring partner kan buat latihan jurus. Lalu Anda punya sparring partner, ya, itu tetangganya si Edwin sama Marcel itu ya. Tetangganya itu tiap hari bikin masalah ya.
seperti air panas jadi ngakai ya, ngakai air panas, nanti tiba-tiba dia nelpon kemana-mana katanya kita itu bikin masalah ya, katanya kita ini kurang ramai sekali lah, pokoknya macam-macam. Terus kita lagi meeting, mereka semua nanya sama saya, lalu emang dia boleh suka-suka sama kita nggak boleh gitu sama dia? Ini nggak boleh lah. Lo kenapa? Kan dia udah mau mati. Saya bilang, kalau kamu mau mati, kamu suka-suka sama dia boleh. Dia sudah mau mati, kamu suka-suka sama dia, jangan dong, kasihan. Biar dia suka-suka puas-puasin. Lagian kalau ada orang begitu kan latihan karakter kita ya, saudara. Latihan dong. Mengapa kamu punya suami atau punya istri yang menyebalkan, saudara? Baik kamu latihan, sparring partner. Tiap hari bersyukurlah kalau punya suami dan istri yang menyebalkan. Kamu latihan tiap hari mengampuni, mengasihi, memberkati. Ya, ampuni tetangga mah gampang, saudara. Ya, latihan dong. Kamu punya suami yang menyebalkan, punya istri yang menyebalkan. Dia berdoa, Tuhan, terima kasih Tuhan, aku diberi sparring partner yang luar biasa. Melatih otot-otot kesabaran, melatih otot-otot sukacita dan damai sejahtera. Itu, saudara ya. Nggak mau kan? Ya Pak, udah tahan Pak. Ya kamu gimana? Lawang kamu bohongan Kristennya kok. Disuruh mengampuni istrimu, suamimu nggak mau. Padahal pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus bilang apa? Terima Roh Kudus. Kalau kamu berkata pada seseorang dosanya tinggal tetap, maka dosanya dia tinggal tetap. Kalau kamu berkata dosa diampuni, maka dosa diampuni. Kamu diberi kuasa Roh Kudus supaya bisa mengampuni. Ya kan? Tapi kan kita sulit ya, saudara ya, sulit. Kenapa sulit, saudara ya? Soalnya kita nggak mau rugi. Padahal kita nggak rugi apa-apa, tapi kita nggak mau rugi dan kita tidak suka orang lain itu diampuni. Kalau bisa orang-orang yang menghina kita, yang mencelakakan, yang memfitnah kita, kalau bisa orangnya nyungsep ya. Iya kan? Kalau bisa orang yang nyelakain kita kan nyungsep, saudara ya. Padahal ada orang-orang yang dikirim oleh Tuhan untuk melatih, supaya kita punya kesempatan melatih kapan kita bisa mengasihi. Ya kan? Kalau enggak kan kita nggak pernah terbukti kita mengasihi Tuhan apa enggak. Dari mana kamu tahu kamu punya iman kepada Tuhan Yesus kalau kamu tidak menghadapi satu pencobaan? Aku percaya Pak, cangkem metok, saudara. Ya kan? Nah, suami istri, ya kan? Aku cinta engkau satu-satunya dalam hidupku. Ya kan? Di rumah, terus nani jalaran lokoliane, saudara. Seneng, cinta, karena nggak ada lainnya, kepaksa. Begitu kamu ke Alexis, kamu gayapan capture, ngendi-mendi ya, capture, saudara. Porselen semua. Nah, dalamnya ya hancur semua, cuman porselen semua, ya mesin-mesin mah hancur. Tapi kan porselen, saudara, ya porselen dulu, capture gayapan. Di rumah katanya engkau lah satu-satunya yayangku. Begitu kamu masuk kali jodoh, masuk ke bingung, saudara. Begitu kamu tetanggamu mencelong, waduh, kinclong, bingung. Ya, tentu kan itu pencobaan. Nah, iya, itu pencobaan. Justru kan ada pencobaan, maka kalau yang tetanggamu sebelah itu simbok-simbok, kamu mana tergoda, saudara. Kalau tetanggamu subayan nol begitu, ya kamu kliyang-kliyang. Justru ada itu untuk menguji apakah kamu benar-benar cinta istrimu, apakah kamu benar-benar cinta suamimu, ya. Kalau tetanggamu macam Mak Erot ya, nggak ada yang marani, saudara ya. Oh, suamimu marani ya, saudara ya, Mak Erot soalnya. Nah, saudara, balik lagi. Ya, setiap pesan terakhir kamu harus persiapkan. Pesan terakhir itu tidak mungkin kamu muncul ujuk-ujuk tanpa ada sesuatu rema dalam hidupmu. Ya. Harus ada rema dalam hidupmu. Maka kamu bisa memberikan pesan terakhir, wasiat ilahi. Harus ada rema dalam hidupmu, ya. Ketika Tuhan Yesus memberikan pesan terakhir, dia berikan rema. Ketika Paulus berikan pesan terakhir, dia berikan remanya.
Ketika Daud mendapat pesan, memberikan pesan terakhir, diberikan rema dalam hidupnya. Setiap orang tua, setiap manusia punya rema. Dan rema apa yang mau kamu berikan buat keluargamu? Ya, rema apa? Masalahnya banyak orang karena dia menolak untuk mati. Dia menolak, dia nggak mau. Makanya dia nggak mau ngebayangin pesan terakhirnya apa. Kalau saya mah sudah kebayang mau pesan terakhirnya apa. Ya, ada yang lagi rema. Sebelum saya berangkat ke Eropa, anak saya dan istri saya ada di Indonesia. Saya mau berangkat, saya wanti-wanti, takut nggak ketemu lagi, saudara. Ya kita nggak ngerti Tuhan bicara, ya pasti ketemu. Ya cuma kita persiapan. Saya ngomong, saya pamitan sama Mami. Mami nangis karena dia tahu nggak bakal ketemu. Ya, aduh, Mami keburu nggak ya umurnya ya? Keburu dong, Bi. Saya bilang begitu ya, saya menghibur Mami. Tapi pesan terakhir Mami apa pesan Mami? Tanah yang kau injak akan menjadi milikmu. Ya, pesan terakhir Mami saya buat saya, tanah yang kamu injak akan menjadi milikmu. Jangan takut Tuhan menyertai kamu. Enak kan saudara pesan terakhir? Pesan terakhirmu nanti buat anak-anakmu apa? Kamu siapin. Jangan ngomong nanti, wah. Makanya saya bilang bersyukurlah kalian, dokter bilang matinya 4 bulan lagi. Ya kamu siap-siap jadinya. Kalau sekarang kamu coba sampai sekarang siap-siap pesan terakhir. Mungkin sudah dikotbahin dulu ya, tapi lupa kamu kan. Lupa. Karena sibuk, karena hidupmu terlalu enak, nyaman. Atau kamu terlalu banyak musuh. Nah sekarang, ya, ingatkan lagi, ya, kasih pesan terakhir. Pesan terakhir itu dari mana? Dari rema dalam hidupmu. Pesan terakhir itu didapat dari rema. Nah, setiap hari ya kita bergumul dengan Tuhan. Ya, setiap hari kita berjalan bersama dengan Sang Cinta. Tiap hari kita berjalan di dalam badai. Ya, di dalam badai di padang gurun. Ya. Di dalam badai di padang gurun itulah maka kamu punya rema. Ya kalau hidupmu baik-baik saja, seneng-seneng saja, saya nggak yakin kamu punya rema buat keluargamu. Biasanya orang yang punya rema itu orang-orang yang hidupnya dalam tekanan. Orang-orang yang hidupnya selalu berjuang. Orang-orang yang hidupnya selalu ya tinggal di dalam kasih dan pengampunan. Orang-orang ini biasanya penuh dengan rema. Kenapa? Karena dia langsung praktek imannya dia. Logos dipraktekkan. Jadilah logos dipraktekkan. Logos dipraktekkan, jadilah rema. Rema terus yang menggema, jadilah iman. Kalau kamu terus praktek logos setiap hari. Prakteknya logos di mana? Prakteknya logos di saat ya kita sedang menghadapi konflik ya, karena logos yang dipraktekkan itu nanti jadi rema. Pedang roh ini tidak mungkin kamu hunus di saat damai. Tidak ada orang menghunus pedang di masa damai, saudara, kecuali rampok, begal ya. Nabinya itu si Ono itu menghunus pedang di masa damai. Ya kayak si Bahar Smith ya, cucu-cucunya kan begitu semua kan. Wah, sambil menghunus pedang di masa damai, nggak ada ujung, nggak ada angin, nggak ada hujan, macung-macungin pedang, saudara ya. Tidak ada orang mengacungkan pedang di masa damai. Pedang diacungkan, dihunus di masa konflik. Pedang roh, yaitu rema, ya, hanya bisa diacungkan di masa konflik. Kalau tidak ada konflik, kalau tidak ada masalah, kamu tidak bisa menghunuskan pedangmu, melatih pedangmu. Tidak ada, harus ada konflik, harus ada tekanan, harus ada depresi, harus ada masalah. Lalu perkatakan iman, perkatakan logos yang menjadi rema, ya. Itu caranya. Tiap hari, ya. Wah, udah enggak kuat, Pak. Enggak kuat. Enggak ada orang latihan terus sambil ketawa-ketawa seneng happy. Semua latihan ya capek. Semua latihan pasti capek. Tetapi dalam capeknya itu, karena kamu tahu hasilnya apa.
Masalahnya kan kamu nggak ngerti, kamu nggak nyadari kenapa kamu latihan. Waktu kecil saya latihan tuh ya, bukan tangan begini sama kakak saya gitu kan. Saya sampai nangis ya. Dipaksa, saya nggak mau, saya sampai nangis pokoknya. Sampai saya mogok, nggak mau nangis. Saudara. Nggak tahu buat apa, sakit. Sakit, saudara ya. Dikebuk-kebuk, di apa gitu ya. Saya nggak tahu gunanya buat apa. Ya, tangan sampai pada kapalan buat apa? Nangis saya, suruh push up, suruh apa, nangis saya, saudara saya. Nah, waktu itu saya nggak tahu. Karena saya pikir saya ngapain, ya. Latihan sampai segini, sampai teman-teman saya nggak ada yang latihan begitu. Saya bilang begitu kan. Kakak saya semua latihan, semua kita ya bertiga, karena kita tinggalnya di desa. Kalau kamu tidak tahu mengapa kamu latihan, ya berat, ya. Kamu nggak tahu seberapa mengerikannya kehidupan ini, ya. Kamu nggak ngerti kan seberapa mengerikannya hidup ini dan gunanya latihan rohani dalam hidupmu itu. Kalau kamu ngerti, maka kamu akan latihan dengan senang hati, nikmati. Kenapa? Kalau bukan, ya, di masa-masa ini, bukan hanya kamu saja nanti yang menikmati, anak-anakmu juga akan menikmati latihan rohanimu itu. Kata Paulus, latihan badani itu ada batasnya, ya. Tetapi abodah, pengabdian, itu memberikan keuntungan besar. Latihan iman, ya kemarin sudah diajari ya, saudara ya, latihan iman kita, praktek iman kita, ya memberikan keuntungan besar dalam hidupmu. Disiplin, memberikan keuntungan besar dalam hidupmu. Sehingga nanti ketika di hari hanya kamu pulang, kamu gak akan lupa. Yang keluar ya rema. Apa yang di hatimu, rema. Keluarnya rema. Maaf saudara ya, saya punya kenalan orang. Ini ya sedikit memalukan ya. Ini kebetulan salah satu pejabat. Nah, salah satu pejabat. Saya nggak sebutkan nama instansinya ya, karena nanti langsung kenalan dari semua. Terus waktu dia sekarat, saya ada di sebelahnya, saudara. Terus yang dipanggil-panggil siapa, saudara, waktu dia sekarat? Sekretarisnya, saudara. Dia mengigau, dia manggil-manggil sekretarisnya. Yayang, aja susu toh yang. Yayang, aja susu ya. Ya, dipanggil nama sekretarisnya, saudara ya. Kita semua pelongo. Sampai terus kita satu-satu pada keluar dari kamar malu, saudara. Istrinya, waduh. Itu saya bayangin ya, kalau itu kalau saya yang jadi isinya tak cekek, saudara, mendang mati, saksan. Lalu lagi sekar, kan? Manggil Tuhan, manggil Yayang, saudara, itu kan aja. Dibantu sekretaris. Karena di hatinya dia, itu hati-hati. Ayo, nanti kamu lagi sekar manggil siapa, saudara? Dicabut nanti alat bantu respirator ya, saudara, sama istrimu. Kurang asem. Hati-hati, saudara. Apa yang di hatimu kamu ucapkan lagi sekarat lu nanti. Rasain dulu. Ini benar, saudara ya. Sampai kita satu-satu keluar mencekalan batu, saudara. Karena kita kenal sekretarisnya, kita kenal dia, kita kenal sekretarisnya juga. Kita juga tahu perselingkuhan itu, kita juga tahu. Mencekalan batu, saudara. Nggak ikutan. Saya nggak ikutan. Aduh. Begitu cabul lagi ngomongnya ya. Saudara, yang remah yang di hatinya dia orang Kristen, salahnya ini. Lagi habis berdoa. Aduh, mumet, saudara. Jangan sampai remah itu remah yang tidak benar dalam hidupmu. Ini beneran, saudara, ini beneran. Waduh, serem, saudara. Apa yang mau kamu tinggalkan dalam hidupmu? Remah apa yang kamu miliki? Kamu cengeng kok. Lalu kamu cengeng. Remah apa yang kamu miliki dalam hidupmu hari ini? Ya, kalau saya punya remah. Saya punya remah yang dari surga. Ya, lawong, maaf ya, sudah bukan sombong. Saya ngelindurnya aja bahasa roh, saudara. Sangat ya, saudara ya. Saya ngelindurnya saya aja bahasa roh, saudara. Nggak mungkin saya ngelindur, saya manggil si Pice, apa si Mintuk, saudara. Nggak mungkin.
Nanti tadi sebelah anak ngeliatin saudara ya, sambil bawa gobang saudara. Serem kali. Aduh. Udah kasih cyanida saudara. Ya nggak mungkin saudara. Kenapa ya? Hati-hati saudara ya. Melindur juga yang keluar dalam alam bawah sadar. Siapa saudara? Jangan kamu simpan rahasia. Bersihkan pikiranmu, bersihkan hatimu. Jangan sampai kamu ngelindurnya si Yayang itu, atau si Yayang dari sono yang entah berantasi PW Gombel. Hati-hati saudara. Siapa di sini yang hati-hati ya saudara ya. Penuhi hidupmu, pikiranmu, hatimu, rasamu. Nanti habis ini biasanya ada nelpon. Para suamiku ini buat saudara. Pernah ya ada saya bercerita tentang perselingkuhan, terus ada nelpon saya saudara, saya bingung jawabnya. Bingung jawabnya, saya bingung ya, kalau ada selingkuh saya bingung jawabnya saudara. Yang diselingkuhi kan sakit ya saudara, terus saya bilang apa? Diselingkuhi sakit. Kalau sekarang saya ngomong ya ampuni, tapi begitu kamu nelpon saya keter saudara. Masa saya ngomong, kamu ampuni ya, sakit saudara. Ya, selingkuh itu sakit. Masalahnya yang ketahuan lebih ngeri lagi saudara. Kalau yang disakiti sakit, tapi yang ketahuan kan deg-degan saudara. Umurnya bisa pendek itu saudara. Makanya orang selingkuh kan umurnya pendek. Orang kalau sering selingkuh itu umurnya pendek ya. Karena jantungnya bekerja tidak semestinya saudara. Pistonnya jedung. Ring saya jebol saudara, kayak mobil saya kemarin. Karena bekerja tidak semestinya, malpraktek. Nah, tapi kalau kamu punya rema dalam hidupmu, tiap hari baca firman, lakukan. Ngimpinya pun remamu itu, saudara. Ya, kamu sampai terobsesi dengan logos yang dilakukan. Itulah rema. Sampai kamu ngimpinya itu itulah penuh Roh Kudus, saudara. Itu yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Sampai kamu bisa ngimpi, ya, itu nanti sampai bisa ngimpi masa depanmu, saudara. Kalau kamu ngimpinya adalah logos yang kamu lakukan terus-menerus sampai itu menguasai alam bawah sadarmu, sampai terobsesi. Nah, itulah rema. Nah, itu yang kemudian kamu pesankan kepada anakmu, itu jadi wasiat. Itu seperti kamu melihat ke masa depan, terus kamu ngomong sama anakmu. Jadi itu saya, kamu ngomong apa itu nanti anakmu jadi itu. Ya, kamu ngomong apa itu kayak nubuatan, jadi itu. Apalagi itu pesan terakhir. Ya, anakmu percaya, kamu melakukannya dengan rema, anakmu percaya, klop, ya. Jadi itu, saudara. Ucapkan berkat seperti Yakub mau meninggal, ucapkan berkat buat 12 anaknya. Nuh ucapkan berkat, Yusuf ucapkan berkat, Abraham, ya, Ishak mengucapkan berkat buat anak-anaknya. Nah, Anda mengucapkan apa, saudara? Ya yang PW Gombel. Hati-hati kamu, saudara. Ya kan? Latihannya kalau lagi ngelindur, waduh kasihan ya istri-istri ya. Makanya kebanyakan pria-pria itu kalau sudah selingkuh minta tidurnya pisahan ya, saudara ya. Bukan ya, saudara, karena ngorok. Makanya istrinya yang nggak mau gudeg. Ini ngorok ya, saudara ya. Bisa tidur ngorok, gudeg kan merdu, saudara. Kalau kamu cinta kan merdu, kalau nggak cinta ya nggak merdu, berisik. Dia kan kayak babi, grok. Tapi kalau kamu cinta kan biarpun babi berasa apa, saudara? Berasa orkestra. Ya kan, tanya Anda tuh udah percaya. Ngorok mau, kalau ngorok kan begitu, saudara. Wah, buat dia kan totet, entah, saudara ya kan. Wah, berasa itu dia nyenyak anak, saudara ya. Makin saya makin nyenyak, karena cinta. Pelukan ya tidurnya, saudara ya. Udah gitu ngoroknya di kuping kan. Ngoroknya di kupingnya. Sedap. Tapi karena cinta. Ya, karena cinta. Nah, bagaimana dengan Anda? Ya, apa rema di hatimu? Tiap hari, saudara, disiplin. Logos, praktek, terus disiplin.
Penuhi hidupmu militan, radikal, saudara. Tiba-tiba kamu melimpah semua, ya. Lingkupiku dengan sayapmu, semua dilingkupi dengan Tuhan, dilingkupi dengan logos dan rema. Akhirnya kamu hidupnya dengan logos dan rema, ngimpinya aja kudus, mimpinya aja penglihatan yang kudus, ya. Mimpinya malah lebih merayangi sapi tetangga, saudara. Tapi kalau kamu kudus pikiranmu, ya, mimpinya pun mimpi suamimu, mimpinya pun mimpi istrimu, ya kan? Loh, kalau kamu hidupnya kudus, mimpi joroknya kamu, fantasi erotik, ya, dengan suamimu, dengan istrimu. Fantasi erotik saya itu dengan istri waktu mimpi, saudara, ya. Entah ya, dulu waktu jelang-jelang, ayo sembuh sama siapa, buantah berantah, saudara. Ya untung nggak ngelindur aja, ya. Ngelindui, cuman gitu doang, saudara, ya. Coba kalau ngelindui saya nyebut-nyebut nama, apa saya malam-malam nggak dibawain do sama anak, saudara. Ya kan, dibawain. Tapi begitu kita hidup di dalam kekudusan, mimpi erotik kita pun erotik dengan pasangan kita. Karena apa? Kudus. Loh, ada mimpi erotik itu jangan ngomong ada di pelajaran kelas apostolik nanti diajarin, ya. Tapi itu kudus, erotik yang kudus, saudara. Ya, bukan sama bidadari itu yang jerangkong, yang kulitnya bening, tulangnya kelihatan. Medeni itu, saudara, Anda ngimpi jerangkong begitu, Anda lagi berhubungan seks sama jerangkong. Ya berarti kan Anda lagi diharap-harap sama setan itu kan. Medeni, saudara, ya. Ingat, mimpi. Penuhi hidupmu dengan rema. Sampai alam bawah sadarmu penuh dengan rema. Sehingga kamu ngimpi pun, lindur pun, bahkan kamu dapat penglihatan, bahkan sampai kamu mau mati pun, yang keluar adalah rema yang baik yang dari surga. Wasiat ilahi buat anak-anakmu, ya. Disiplin terus setiap hari, saudara. Obsesi dengan logos yang dilakukan, ya. Obsesi, kelihatannya susah, enggak, sebenarnya nggak susah, cuman perasaan kita saja, karena kita cara berpikirnya terbalik. Melakukan firman Tuhan itu mudah, saudara. Apalagi kamu kan sudah penuh Roh Kudus, ya kan? Kamu kan ada Roh Tuhan Yesus di dalam hidupmu. Mudah. Kamu hanya perlu metanoia dibalik dari sisi yang berbeda, ya. Tuhan Yesus memberkati.